Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Hendra Wijaya, SAG MPDI selaku dosen pengampu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2030502160, kelas BPIE, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan atau menyampaikan materi yang berjudul tentang psikoterapi Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai 3 pembahasan, di antaranya yang pertama yaitu konsep dasar psikoterapi Islam, yang kedua yaitu unsur-unsur dari psikoterapi Islam, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapis, dan pembahasan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar psikoterapi Islam. Menurut Hamdani Bakran Ad-Dakri pada tahun 228, beliau mengungkapkan bahwasanya psikoterapi Islam adalah suatu proses pengobatan atau penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala, malaikat, Rasulullah, atau ahli waris para nabinya. Oleh karena itu, Al-Quran itu sangat berpengaruh dalam kejiwaan seseorang muslim. Dan Al-Quran merupakan obat atau penawar terhadap segala problem atau permasalahan dan penyakit jiwa pada manusia. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya psikoterapi Islam merupakan upaya atau cara kita mengatasi beberapa problem atau masalah kejiwaan yang didasarkan pada pandangan agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan psikoterapi Islam mempercayai bahwasanya keimanan dan kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekuatan yang sangat berarti bagi kebaikan atau problem kejiwaan seseorang. Jadi jika kita ingin permasalahan dapat diselesaikan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, maka permasalahan itu akan dapat kita selesaikan. Dan psikoterapi Islam itu tidak semata-mata membebaskan orang-orang dari penyakit, tetapi juga bisa dapat memperbaiki kualitas kejiwaan seseorang. Adapun objek dari psikoterapi Islam, di sini objek dari psikoterapi Islam mempunyai 4 objek. Yang pertama yaitu mental, yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pemikiran, akal, dan ingatan, seperti mudahnya lupa, malas untuk berpikir, putus asa, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya itu spiritual, yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan keagamaan, keimanan, kesolehan, seperti syirik kepada Allah, itu menyekutukan Allah, nifak, fasik, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu akhlak. Dapat kita ketahui bahwa akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada manusia, seperti kita berbuat buruk kepada orang lain, berbuat jahat, dan lain-lainnya. Yang ketiga dan yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu fisik. Tidak semua gangguan fisik itu dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang kalau ada izin dari Allah. Jadi jika kita
sakit atau ingin kesembuhan, maka dekatkan diri kepada Allah, yaitu beriman kepada Allah, meminta ampunan, meminta kesehatan dari Allah, karena segala sesuatu itu atas kehendaknya Allah. Maka berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur dari psikoterapi Islam. Munculnya gangguan. Menurut Halo Dokter pada tahun 2020, beliau mengemukakan bahwasanya gangguan stres adalah reaksi tubuh yang timbul dikala seseorang mengalami ancaman, tekanan, atau sesuatu perubahan. Jadi stres itu juga dapat terjadi atau disebabkan karena situasi atau pikiran kita itu membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, ataupun bersemangat. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi rasa stres yang berlebihan atau rasa putus asa, kita dapat melakukan psikoterapi Islam yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan tersebut dengan cara teknik-teknik berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Selanjutnya yaitu tujuan dari psikoterapi Islam. Di sini yang pertama yaitu psikoterapi Islam yaitu memberikan pertolongan kepada setiap individu agar kesehatan jasmaninya, rohani, spiritual, dan moral. Yang kedua yaitu menggali atau mengembangkan potensi esensial sumber daya. Yang ketiga yaitu mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. Dan yang keempat, tujuan yang keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, yaitu mengantarkan individu atau seseorang dapat mengenal, mencintai, berjumpa dengan esensial, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu peran terapis. Peran dari psikoterapi Islam. Jadi dapat kita ketahui peran dari psikoterapi Islam ini memiliki peran strategi atau cara dalam membina kesehatan mental. Karena pada intinya atau pada dasarnya psikoterapi adalah pengobatan secara psikologis untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan dalam konteks ini, psikoterapi berorientasi pada penyembuhan, tahap pengobatan, atau perawatan. Selain itu juga, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi jiwa, terapi mental, dan terapi pikiran. Dan psikoterapi dalam Islam ini memberikan ketenangan melalui terapi religius yang berbasis pada Al-Quran atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu tentang teknik dan prosedur terapi. Di sini saya mempunyai tiga teknik. Di antaranya yang pertama itu psikoterapi melalui keimanan dan rasa aman. Jadi dengan kita beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu dapat menyembuhkan penyakit kejiwaan, memunculkan perasaan aman, dan menjaga diri dari segala bentuk depresi yang merupakan penyebab utama dari penyakit kejiwaan. Dan telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya dengan kita beriman kepada Allah, kita bisa merasa aman dan tenang dalam diri seseorang muslim. Dan teknik yang kedua yaitu psikoterapi dengan beribadah. Dan pada dasarnya sesungguhnya kita ini menunaikan ibadah itu merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang
orang-orang muslim, seperti beribadah sholat, zakat, berpuasa, haji, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, maupun membersihkan jiwa. Dan yang ketiga yaitu psikoterapi dengan kesabaran, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan, musibah, atau permasalahan yang dihadapi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.